Gairah Tante Rani teman ibuku. Bab 3. Sejak pertemuan kedua itu, hari-hari Arga berjalan aneh. Setiap kali ia membuka pintu kulkas, ia teringat bagaimana parfum Rani menempel di udara rumahnya. Setiap kali ia duduk di sofa, ia teringat bagaimana wanita itu menyentuh pahanya, walau hanya sekilas. Bahkan, ketika ia menatap pintu kamarnya yang tertutup, ia bisa membayangkan Rani berdiri di sana, dengan tatapan nakal yang waktu itu hampir membuat lututnya lemas. Rani seperti bayangan yang tak bisa dihapus dari kepalanya. Dan yang membuat semuanya lebih rumit. Arga tidak yakin apakah ia ingin menghapusnya. 3 hari berlalu tanpa tanda kehadiran Rani. Arga merasa sedikit lega, sedikit kecewa, dan sedikit gelisah tanpa ia mengerti alasannya. Tapi pada hari keempat, sebuah pesan dari ibunya muncul di ponselnya. Arga, besok Tante Rani datang lagi ya, titip dokumen kantor. Arga terdiam, perutnya berputar. Aneh bukan takut. Lebih seperti menunggu sesuatu tanpa berani mengakuinya. Keesokan harinya, menjelang sore, suasana rumah sangat sunyi. Hanya suara kipas angin tua berdengung pelan. Arga sedang merapikan meja ruang tamu ketika suara bel rumah terdengar. Dentingnya membuat jantungnya melonjak, seperti seseorang mendorongnya dari dalam. Ia berjalan ke pintu, membuka, dan di sana tepat seperti yang ditakutinya. Namun juga, ia rindukan. Rani berdiri sambil memegang map coklat dan tas kecil di bahu. Hai, Rani tersenyum. Kamu sendiri di rumah? Arga mengangguk. Ibu, belum pulang. Bagus. Nada Rani terdengar terlalu ringan untuk kata bagus. Ia masuk tanpa menunggu persilakan. Seperti seseorang yang sudah mulai merasa rumah itu sedikit terlalu familiar. Arga menutup pintu dan mengikuti dari belakang. Rani meletakkan map coklat di meja, lalu menatap sekeliling, seolah sedang menilai suasana. Rumahnya sunyi sekali. Kamu sendirian dari tadi? Ija. Kesepian lagi? Arga tidak bisa menjawab. Rani tersenyum samar, seolah menikmati kebisuannya. Ia duduk di sofa seperti sebelumnya dan menepuk tempat di sebelahnya. Namun, kali ini tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Arga menunggu. Mengundangnya. Arga ragu. Sangat ragu. Tapi, ia duduk juga. Dan seperti sebelumnya, Rani mendekat setengah sentimeter. Jeda kecil itu membuat tubuh Arga menegang. Ia merasakan hawa tubuh Rani, hangat dan lembut, seperti napas di telinganya. Kamu masih ingat pesan aku? Rani bertanya, tanpa menoleh. Pesan yang mana? Rani memutar wajahnya perlahan, sangat dekat. Membuat Arga bisa melihat detail kecil di bibirnya, garis tipis lipstiknya. Kulit yang lembut, sorot mata yang terlalu jernih dan menggoda. Panggil aku, Rani. Arga menelan ludah. Rani. Rani tampak puas mendengarnya. Bagus, lebih enak dipanggil begitu kan? Ia menyandarkan tubuh ke sofa, memutar pergelangan kakinya. Dan kain rok panjangnya tersingkap sedikit. Tidak berlebihan tapi cukup untuk membuat Arga berpaling lagi. Rani menangkap itu. Dan ia tersenyum. Kamu pemalu banget, tapi lucu. Arga menghela napas. Saya nggak tahu. Harus bagaimana kalau Tante, kalau Rani begitu dekat. Kenapa?
Kamu takut sama aku? Enggak. Kamu grogi? Rani tertawa pelan. Lembut, bukan mengejek. Justru seolah menyentuh sisi tersembunyi dalam diri Arga. Ia kemudian memiringkan tubuhnya. Tangan kirinya menyentuh lengan sofa di belakang Arga. Gerakan itu membuat wajah mereka semakin dekat. Hanya beberapa jengkal. Kamu, Rani, berkata pelan. Pengen aku jauh? Atau justru kamu suka kalau aku dekat begini? Arga tidak bisa menjawab. Dan keheningan itu justru menjadi jawaban. Rani mendekat setengah jengkal lagi. Lalu menatap mata Arga, begitu lama, hingga Arga merasa seluruh dadanya bergetar. Wanita itu kemudian mengangkat tangannya. Menyentuh rahang Arga dengan lembut, hanya satu jari. Seperti sedang mengukur seberapa banyak pemuda itu bisa bertahan. Arga, bisiknya. Kamu tahu nggak, aku suka lihat kamu gugup. Arga memejam sebentar. Rani, jangan begini. Kenapa? Kamu nggak nyaman? Arga menggeleng. Kalau begitu, Rani menggigit bibirnya pelan. Kenapa kamu bilang jangan? Arga tidak tahu. Ia hanya merasa ini terlalu cepat, terlalu panas, terlalu dekat. Tapi, ia juga tidak ingin Rani berhenti. Tidak, sama sekali. Melihat kebingungan itu, Rani tertawa kecil tawa lembut yang menusuk. Aduh, kamu lucu banget. Pemalu, tapi penasaran. Ia berdiri. Arga ikut berdiri. Bingung. Apa yang harus dilakukan? Rani berjalan pelan ke arah lorong kamar. Kemudian berhenti tepat di depan pintu kamar Arga. Ia menoleh, menatap Arga yang masih kaku di dekat sofa. Kamu nggak mau tunjukin kamarmu ke aku? Arga hampir tersedak udara. Nggak maksudnya. Itu berantakan. Berantakan nggak apa-apa, aku cuma mau lihat. Rani memegang gagang pintu kamar Arga. Kita kan sudah cukup dekat, katanya sambil menatap Arga dari balik bahu. Senyumnya terlalu mengerti. Arga merasakan tubuhnya gemetar. Ia mendekat perlahan. Saat ia sampai di pintu, Rani memutar knopnya dan membuka sedikit, tapi tidak masuk. Ia menatap Arga dalam-dalam. Suara bergetar pelan, rendah. Aku penasaran apa yang biasanya kamu lakukan di dalam sini. Arga tidak bisa mengeluarkan suara. Parfum Rani memenuhi lorong sempit itu, membuat kepalanya melayang. Rani bersandar pada pintu kamar Arga, hanya beberapa sentimeter darinya. Tatapannya begitu dekat, napasnya hangat. Lalu ia mengucapkan satu kalimat yang membuat dunia Arga runtuh. Boleh nggak aku masuk? Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan latar belakang dan tempat kejadian, semua itu tidak ada unsur kesengajaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.